Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Masih dengan tema yang sama nih pemirsa, yaitu muda dan inovatif. Bersama dengan Mbak Elisa, seorang entrepreneur muda. Oke, Mbak Elisa, kita lanjut ke lagi obrolan kita tadi ya. Oke. Dan Mbak Elisa, ada nggak sih sosok yang memotivasi Mbak Elisa sampai bertahan dari 2013 hingga saat ini? Ada keluarga ya pastinya. Jadi ada anak-anak, keluarga, orang tua. Itu yang selalu mensupport ya? Yang mereka sangat-sangat mensupport. Oke. Nah, bahas tentang keluarga nih. Itu cara membagi waktu Mbak Elisa dengan keluarga, ngurus anak-anak yang masih kecil-kecil juga ya Mbak Elisa ya. Iya. Masih lucu-lucu ada bayi banget. satu lagi. Nah, itu dia. Itu gimana cara bagi waktunya Mbak dengan usaha Mbak Elisa yang juga nggak sedikit ini? Jadi hari Minggu kita punya weekend day. Terus hari Minggu tetap buka hari Minggu, tapi kita bukanya sore. Hari Minggu itu kita buka sore jam 3 sorean gitu. Jadi sebelum jam 3 sore itu weekend day family semua. Bisa sama gitu. Kumpul sama orang tua, sama anak-anak, suami dan keluarga lainnya semua ngumpul. Itu kayak anak-anak itu pernah komen gak sih kayak mama kerja terus nih ma gitu-gitu? Pernah, sering lah. Karena kalau anak-anak pulang sekolah lagi ada PR kan, aku lagi buat sesuatu nih kan. Nah iya itu. Ya anak-anak pasti tanya, mama nih kapan sih temenin kita, sibuk mulu gitu. Aduh. Kalau harus terus berinovasi, harus terus mengembangkan sesuatu yang baru. Itu gimana caranya Mbak untuk melek? Kalau ini belum ada nih, ini lagi berarti. Gimana cara Mbak untuk memutar otak itu? Wah, itu setiap hari kita otak kita tuh berputar terus untuk mengeluarkan inovasi terbaru. Gitu. Itu cara yang Mbak melihatnya gimana? Jadi kita lihat misalnya pasar ini belum ada yang ini, jadi kita langsung kepikiran besoknya langsung kita kerjakan. Jadi hobi terus sama apa yang kita pikirkan langsung dikerjakan. Oke. Itu bicara tentang hobi, itu hobinya Mbak Elisa apa? Hobi saya seperti itu tadi, ngoleksi dari awal ya, ngoleksi barang-barang Hello Kitty, terus barang-barang unik-unik, itu saya hobi banget. Oke. Ya karena biasanya perempuan-perempuan nih kalau udah buka jualan aksesoris dan lain-lain itu hobinya adalah berbelanja. Iya benar sekali. Itu perempuan paling seneng. Jangankan perempuan, anak-anak aja sering belanja. Belanja. Kalau lihat yang unik-unik dikit aja langsung aja. Iya. Makanan aja kalau lihat yang unik-unik yang baru itu udah mulai ya. Iya, nanti dulu deh rasanya tuh biasanya tuh ya. Lihat lucu banget itu. Iya, lucu banget. Ya biasanya kalau cewek-cewek nih mampir ke supermarket atau tempat pusat perbelanjaan gitu ya, ada yang lucu, biasanya langsung tuh, walaupun nggak tahu gunanya apaan. Iya, karena menarik ya. Karena menarik, bener. Kita aja, orang tua aja kadang yang berusia ini kalau lihat barang lucu, wah mulai itu. Boleh nih gitu ya. Boleh nih. Diam-diam nanti tuh dimasukin ke keranjang ibunya tuh. Iya, bener banget. Nah Mbak, ngurus antara keluarga dan juga ke usaha Mbak juga, itu ada yang bantu Mbak biasanya siapa tuh Mbak? Kalau untuk mengurus anak-anak itu saya sendiri dan suami berdua sambil urus usaha juga. Ada juga beberapa tim, kita punya tim. Itu punya tim sejak kapan Mbak? Karena sejak awalnya tadi cuma berdua ya? Iya. Itu sejak mulai rame itu tahun 2014. Itu kita udah mulai cari. Awalnya cuma satu tim, sekarang udah lumayan. Oke. Nah, untuk terus berinovasi, Mbak selalu mengembangkan. Berarti Mbak juga melakukan beberapa survei juga ya? Iya. Misalnya survei online, kita lihat orang-orang di luar menjual apa gitu, kita coba. Itu kan Mbak mau mempunyai prinsip ya, sesuatu yang berbeda di Bengkulu seenggaknya gitu ya. Itu berarti untuk mengetahui sesuatu yang berbeda yang belum ada dijual di Bengkulu, Mbak berarti melakukan survei juga di Bengkulunya? Iya, kita juga lihat pasar-pasar Bengkulu, online-onlinenya Bengkulu seperti apa, ada nggak yang seperti ini. Kalau nggak ada kita keluarkan, kalau sudah ada kita cari yang lain. Cari yang lain lagi ya. Yang lain lagi. Jadi jangan meniru-niru gitu. Nah itu dia yang diperlukan ya. Benar banget.
Karena sering sekali tuh inisiatif sendiri aja gitu. Contohnya aja postingan di Instagram, kita inisiatif sendiri untuk posting, kita edit seperti ini seperti itu gitu. Nah, bicara tentang postingan nih di Instagram dan sosial media lainnya, itu mulai menggunakan sosial media sejak kapan, Mbak? Pemasaran di sosial medianya? Mulai sejak tahun 2014. Oh, 2014. 2013 itu kita mulai merintis buka, dan 2014 kita mulai buka sosial media. Oke. Nah, untuk konten-konten nih, itu kan biasanya sering sekali menarik daya minat calon konsumen ya. Iya, benar. Nah, perlunya video-video dan foto-foto yang menarik. Nah, untuk editingnya itu gimana? Mbak belajar sendiri atau gimana? Saya belajar sendiri, semua saya edit sendiri. Edit sendiri walaupun punya tim, nggak tim berarti enggak, ya? saya tidak kasih ke tim, semua saya yang handle. Dari foto, postingan, kata-kata, semua saya. Itu caranya aku serak nih. Iya. caranya Mbak untuk terus melihat belajar mulai dari kata-kata yang menarik, editing dan lain-lain, itu ada yang dilihat nggak Mbak? Maksudnya apa? Ada contohnya Mbak? Oh ya, aku tertarik nih karena lihat kontennya ini gitu. Ada. Siapa tuh Mbak kalau boleh tahu? Orang luar kebanyakan. Siapa tuh? Nggak ada, misalkan keluar di Oh, reels gitu keluar gitu ya. Ada keluar di reels. Sekarang kita kan buka sosmed ada reels gitu, keluarkan, wah ini kayaknya bagus nih, boleh nih rekomendasi nih, kita coba nih nanti buat kayak gini. Oh begitu. Iya, coba nih saya edit nih kayak gini, kayaknya bagus deh. Itu kan berarti melakukan buka toko offline gitu kan, mantau juga di online. Itu ribet nggak sih Mbak? Dibilang ribet sebenarnya banget ya. Iya. Tapi enjoy aja jalaninnya. Enjoy aja. Itu ada pembagian waktunya nggak? Tidak ada. Jadi kapan ada luang kosong ya kita lakukan. Oh gitu, jadi nggak ada. Misalkan contohnya membalas DM pelanggan, atau itu biasa saya serahkan juga ke tim. Karena kalau untuk balas-balas DM aja ya gitu ya. Balas DM aja, kalau untuk balas DM aja. Kalau untuk postingan, foto, semua saya sendiri. Oke. Dari dulu hingga sampai hingga saat ini ya tetap dijalani sendiri ya. Intinya kalau kita cinta dengan pekerjaan kita itu nggak bakalan, rasa capeknya tuh nggak ada. Gitu ya. Intinya cinta dengan apa yang kita kerjakan. Cinta dengan apa yang dikerjakan, apalagi mengerjakannya bersama suami. Iya. Itu Mbak standby-nya biasanya tuh gimana tuh Mbak? Standby untuk buka usahanya tuh. Standby-nya mulai kita biasanya jam 9 pagi. Oh, jam 9 pagi. Kita udah mulai. Dan mempersiapkannya biasanya sebelum itu ya? Ya, sebelum jam 9 buka store itu, kita semuanya udah persiapkan seperti beres-beres segala macam. Oke. Nah, ada nggak sih Mbak orang yang kayak mulai bertanya-tanya nih ke Mbak gitu kan, gimana sih caranya untuk tetap bertahan Mbak gitu-gitu? Ya itu tadi, untuk selalu bisa bertahan itu konsisten. Harus konsisten. Apapun yang kita kerjakan itu harus konsisten, maka akan berlanjut seterusnya. Karena untuk membuka, jangan patah semangat juga. Oh ya, itu yang terpenting ya. Iya. Harus tetap bersemangat. Iya, bersemangat terus. Itu tapi toko pernah dalam keadaan terpuruknya nggak Mbak? Pernah. Waktu kapan tuh Mbak? Itu waktu pandemi. Pasti semua udah merasakan ya. Pasti sih. Pasti. Itu paling berat banget di saat pandemi itu. Nah, caranya untuk bangkit lagi itu gimana Mbak? Tetap bertahan dan kita selalu mencari inovasi baru. Cari inovasi baru. Oke. Supaya tetap bertahan itu. Itu untuk mengembangkan berbagai macam pikiran itu gimana caranya Mbak? Kalau dari Mbak sendiri? Kalau untuk mengembangkannya kita terus berusaha. Berusaha lakukan yang terbaik. Berusaha melakukan yang terbaik. Itu dan konsisten. Itu balik lagi tetap harus konsisten ya. Kerjakan sesuatu apapun harus konsisten ini ya. Bener. Kalau tidak konsisten ya nggak akan berlanjut. Nggak akan berlanjut, benar sekali. Nah, sebelum usahanya seperti sekarang ini ya Mbak ya, itu awal-awalnya itu biasanya kan banyak tuh yang mencemooh, mungkin mencibir gitu. Itu pernah pengalaman nggak? Pernah. Boleh diceritain nggak? Seperti haters netizen. Ada haters juga ya. Banyak. Buka usaha pun ada haters, coba. Bukan artis doang ada haters. Kita juga ada.
Gimana Banyak ceritanya sekali. tuh, Mbak? Contohnya kita di DM yang jelek-jelek seperti, wah ini barangnya mahal lah, barangnya jelek lah, apalah segala macam, banyak. Oh, sampai kayak gitu ya? Banyak Di banget. DM? Di DM semua. Ada beberapa, banyak sekali. Tapi kalau untuk makanan ini belum pernah ada sih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah belum ada. Tapi kalau untuk aksesoris kemarin yang awal-awal pertama sekali buka itu ada beberapa. Biasalah ya. Iya. Untuk menguji kekuatan kita itu Iya, ya. itu termasuk Uji mental. Mental ya. Harus gimana mental kita kuat nggak sih ngadepin yang kayak gitu. Nah, awal dapet DM gitu kan, itu kaget gak sih, Mbak? Awal-awalnya? Kaget, kalau pertama kali kaget ya, karena Iya. belum pernah kan yang seperti itu. Wah, ini ya sudahlah, tapi kita nggak ini ya, nggak hiraukan, kita biarin aja gitu. Nggak dibalas juga, nggak dibaca doang. Kalau dibaca doang. Baca Jadi doang. nggak ditanggepin ya. nggak usah ditanggepin yang kayak gitu-gitu, buang jauh-jauh. Kan kalau sekarang itu biasanya orang menanggapinya dengan capture terus di snap biasanya tuh. Naik snap gitu nggak ya? Nggak ada, Nggak belum usah pernah. ya? Nggak penting. Misal contoh, saya bukan tipe yang suka dikit-dikit Iya. posting gitu kan. Paling postingannya fokus ke jualan. Oke. Gitu. Kalau postingan kayak haters harus diposting atau orang bermasalah harus Iya, diposting, biasanya nggak kayak gitu. pernah. Iya. Ya udah, kita selesaikannya di luar itu. Misalkan. Nah, itu sempat membuat Mbak kayak murung nggak sih, Mbak? Nggak Oh, sama nggak. sekali. Ya tadi saya bilang harus semangat terus. Harus semangat terus. Itu ada sosok penguat kah? Ya itu tadi, anak-anak. Anak-anak dan suami tercinta Iya, ya. suami tercinta. Oke. Nah, kalau misalnya membahas tentang usaha ini tuh kayak untuk terus berinovasi, itu biasanya ada yang memberikan masukan-masukan nggak, Mbak? Banyak. Biasanya dari Banyak. siapa? Dari orang-orang sekitar, banyak kan. Terus dari pelanggan juga ada beberapa. Oke, dari pelanggan juga ada, Ada. terus dan terus didengarkan Iya, seperti itu ya. didengarkan dan kita berusaha lebih baik lagi. Oke. Apa yang dikasih masukan kita terima. Biar terus berkembang juga Iya, ya. terus berkembang. Oke. Mbak, kita jeda sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.